Oh iya. akhirnya lebaran tahun ini tuh kita memutuskan untuk udahlah di Tambun aja dulu gitu. Mantap. Semuanya sehat, Ki? Sehat, Ayah, mama, alhamdulillah. semuanya, adik, kakak, sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Bagus deh, senang dengarnya. Oke, ini kan kita lagi, kalau ini adalah bagian dari kegiatan siberkreasi. Kamu siberkreasi sendiri sudah pernah dengar belum? Jadi saya kasih tahu sedikit nih. Jadi siberkreasi itu kita sudah masuk tahun ketiga dan kita kerjaannya itu memang ini gerakan nasional literasi digital. Jadi banyak anggota dari siberkreasi adalah pegiat literasi. Memang kan kalau Indonesia, kalau kita perhatikan kan masih perlu nih kita menggiatkan literasi digitalnya supaya nggak banyak yang baper di sosial media, Iya, supaya betul. banyak yang nggak tipu hoax, ya kan. Bahkan kalau literasi digital itu lebih luas lagi, termasuk salah satu yang mau kita obrolin, kemampuan-kemampuan baru secara digital. Nah, judulnya kita kan, obrolan kita ini adalah fenomena konser online. Nah, ini nih, seru banget nih. Tapi saya mau kasih tau juga nih, kita juga menyediakan pemenang ya, pemenang hadiah untuk 3 pemenang, yaitu hampers ya, berupa hampers dari sebentar. Kalau masalah produk itu kita nggak boleh salah sebut. Dari Betul. Vito Organik. Dari Vito Organik ya. Itu dari Vito Nanti di Organik ya? hampernya ada sabun, ada hand wash, lemongrass peppermint, dan sanitizer. Pokoknya produknya ini pasti eco-friendly dan pastinya aman banget. Nah, ini yang lagi dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi nanti yang terpilih, 3 pertanyaan terpilih akan kita kasih hampers. Ya, termasuk Mantap. Rizky juga akan kita kasih hampers kalau mau. Wih, amin. Oke, jadi kita balik lagi nih, Coba. konsep online. Kita lihat kan akhir-akhir ini, Ki, banyak teman-teman kita seniman, musisi yang menggalang dana, baik itu menggalang dana ataupun memang kayak Project Pop tuh kemarin konser online tuh ya kan. Jadi Ya. semuanya tertarik untuk memperlihatkan karyanya melalui konser online. Sudah coba konser online sebelumnya? Oke, kalau untuk konser online pribadi untuk Ikinya jujur belum, tapi alhamdulillah dengan kemarin sudah hampir 2 bulan diem di rumah nggak ada apa-apa. Terus jadi alhamdulillah juga aku kan ada tawaran akhirnya dari e-commerce untuk nemenin kayak live streaming segala macam. Akhirnya di situ kan mengharuskan kayak nyanyi beberapa lagu. Terus ya bisa dibilang jadinya mini konser lah, nyanyi segala macam. Ya alhamdulillah ada beberapa menghibur mereka gitu di rumah, karena kalau menurut aku gini loh Kak. Kalau menurut aku kan kalau musik itu sepanjang masa mau lagu kapan pun masih bisa didengarkan gitu ya sama Iki. Jadi mungkin menurut Iki Betul. walaupun terhalang oleh pandemi, terhalang oleh virus yang sedang kita rasain, tapi kalau menurut aku mah musik mah tetap bisa didengerin gitu. Benar banget, benar. Oh, jadi berarti kemarin sempat mencoba live streaming ya? Iya, kemarin tuh aku tuh live streaming, terus kebetulan aku kemarin kan aku baru rilis single juga yang Melawan Demi Dunia. Oke. Itu kan, nah itu juga berawal dari konser online. Jadi berawal dari konser online aku bikin lagu itu tuh. Jadi karena aku ada konser online, jadi aku tuh selama sebulan lebih waktu itu tuh aku nggak ada kerjaan sama sekali. Terus bingung di rumah mau ngapain. Terus nggak tahu harus gimana segala macam. Terus pas alhamdulillah setelah sebulan dari situ, untuk pertama kalinya aku tuh ditawarin untuk live streaming nyanyi di e-commerce gitu. Seneng dong. Terus aku pengen ketika aku baliknya lagi untuk bisa perform, menghibur orang gitu ya, walaupun secara online, secara virtual, aku tuh pengen ngasih kesan. Akhirnya aku cobalah bikin lagu yang memang aku tuh ngerasa ini juga dirasain buat Iki pribadi, yaitu ya tentang si yang kita rasain saat ini. Jadi berawal dari konser online gitu. Wow, keren banget. Oke, saya kalau nggak salah pernah melihat sedikit ya, apa namanya, iklannya atau apa ya, itu hitam putih kalau nggak salah ada foto. Iya benar, wih keren. Benar ya? Benar. Saya mau lihat lagi nanti. Jadi judulnya Melawan Dunia. Melawan Demi Dunia. Melawan Demi Dunia. Ya. Itu maksudnya apa itu melawan demi dunia? Melawan Demi Dunia itu sebenarnya, jadi aku tuh di situ membuat lagu itu tuh pengen ngasih motivasi aja ke orang-orang di luar sana. Terus pengen gimana ya? Jadi
lagu ini tuh universal, bukan untuk orang-orang yang kita bukan untuk orang-orang kayak kita di rumah aja, tapi aku tuh pengen ngasih motivasi buat kayak para pejuang medisnya. Terus aku tuh pengen ngasih motivasi ke mungkin buat orang-orang yang udah ODP atau sekalipun yang orang yang sudah terkena. Jadi pengen ngasih, sebenarnya mah hal simpelnya mah kayak gini kan, pemerintah tuh ngasih PSBB segala macam kan, terus saya yakin 80% tuh masyarakat kita kan masih ada yang bandel segala macam. Nah aku tuh berharapan dengan Iki mungkin kalau lewat lagu mah mungkin ya orang tuh lebih bisa mendengar lah gitu, lebih bisa oh iya ya, kalau lebih baper lah kalau sama lagu, dan lebih bisa betul. sayang sama diri sendiri gitu. Iya benar. Tapi apa yang kamu ngomongin ini sebenarnya tidak terlalu meleset ya. Saya kan baru saja mengunjungi orang tua, jadi kita bawain makanan buat mereka. Tapi dalam perjalanan itu ya orang banyak sekarang banyak orang yang saya temukan udah nggak PSBB lagi, udah banyak yang nggak pakai masker di mana-mana. Jadi ini kan salah ya, makanya kemarin kan sempat ada hashtag terserah Indonesia tuh. Ya kan, terserah deh lo mau apa, mau mati mau hidup, ya kan, kesannya kayak gitu ya kan. Sedihnya memang banyak orang yang masih tidak begitu peduli, malah lebih lebih peduli dengan kepentingannya, bosan di rumah. Kasihan kan buat orang yang sudah berjuang mati-matian menyembuhkan orang, atau ada orang yang berjuang, keluarganya berjuang karena ada anggota keluarganya yang terinfeksi dan segala macam. Jadi ya saya rasa pendekatan lagu sih bisa dicoba ya. Keren banget sih kamu udah kepikiran melakukan itu. Mudah-mudahan lagunya ini bisa semakin sukses. Amin, ya, amin. Menginspirasi orang dan orang suka lagunya. Tapi sekarang kamu kalau bikin lagu berarti udah sendiri dong ya? Iya, belajar mau semuanya the power of kepepet sebenarnya, karena kepepet aja udah, karena kepepet jadi bisa gitu. Kan soalnya awal-awal ayah masih ngebantu kan, kalau Kesempurnaan Cinta itu juga bareng ayah kan ya, aku bikin lagunya. Iya. Cuman yang menarik ini, saya kalau nggak salah, saya pikir Kesempurnaan Cinta itu lagu pertama kamu. Saya pikir ternyata kalau saya baca-baca ada dua lagu sebelumnya, yaitu Papa Telepon ini sama sama Smile You Don't Cry. Itu ya? Iya. Itu tahun 2012. Berarti 2012 kamu umur berapa tahun ya? Itu lagu lawak sebenarnya. Jadi kan aku tuh jadi gini. Jadi waktu itu tuh kan karena masih SMP itu lama banget. Aku tuh saking pengen cita-cita pengen jadi penyanyi gitu ya. Terus waktu itu karena lagi liburan sekolah, terus akhirnya diajak lah sama ayah ke Jakarta. Karena waktu itu kita kondisinya domisilinya tuh masih di Bandung. Ketika di Jakarta tiba-tiba ditawarin lah sama ayah, so kalau mau nyanyi katanya, tapi jangan sendiri dulu ya, katanya tuh harus sama ayah dulu katanya. Ya akhirnya aku nyanyi lah di Papa Telepon. Dan itu lagunya lagu-lagu religi lawak waktu itu, dan karena pas banget bulan puasa juga waktu itu. Setelah itu mau nyanyi lagi nggak katanya. Ya kalau aku senang karena pengen cari proses kan. Kalau aku yaudah ayo kataku, tapi jangan sendiri dulu ya, kata ayah kesel kayak gitu. Ini coba sama Andre, katanya Andre, soalnya kita ditawarin sama Falcon dulu tuh bilang kayak gitu. Nyanyilah lagu yang Smile You Don't Cry. Terus ya udah dari situ tuh nggak ada kepikiran aja untuk jadi nggak jadi untuk dilanjutin kayak gimana segala macam. Ya abis itu baru dari situ tuh aku pengen punya proses sendiri ya, aku nggak mau tergantung orang tua. Akhirnya dari di belakang orang tua lah aku coba bikin lagu Kesempurnaan Cinta, terus kayak diem aku demonya ke label-label, terus casting segala macem gitu. Dari situ ternyata ya. Tapi kan kalau saya kan sama teman-teman emang lagunya lawak terus ya dari dulu ya. Maksudnya lagu lawak juga punya kekuatan tersendiri lah. Betul banget. Kalau waktu kemarin ketika pas Iki nyanyi lagu Papa Telepon segala macam kan daya tarik si ayah tuh kuat banget. Jadi kan beban tersendiri kalau untuk aku pribadi gitu, beban banget kayak buset kata ini mah ya ayah banget. Iki takutnya makanya waktu itu tuh kenapa Iki memutuskan untuk untuk tidak mau bareng sama ayah, dalam artian ketika ayah ngasih kesempatan kayak gitu tuh aku di belakang layar tuh kayak aku casting sendiri segala macem ini itu, terus belajar ini itu. Akhirnya ya karena itu karena udah makan lagunya bareng ayah, otomatis bareng ayah
Terus ayah kan seorang komedian gitu, jadi ditakutkan ya, maksudnya menjadi beban gitu, ditakutkan orang-orang memikirnya ini takutnya nggak ada bakat gitu. Iya, iya. Benar sih, cara berpikir kamu benar. Maksudnya memang awal memang ada baiknya memang sama ayah, cuma buat pintu gerbangnya aja. Tapi sekarang kan kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa sendiri kan. Saya suka juga tuh lihat kolaborasi kamu sama Chandra Liao dan Cheryl ya. Iya, iya. Sweet Talk itu keren banget menurut saya. Itu salah satu karya kamu yang keren juga itu. Amin. Nah, kamu kemarin waktu nyoba live streaming itu musiknya apa? Sendiri aja atau ada yang mengiringi atau pakai minus? Kemarin waktu aku coba untuk konser online itu, aku coba memang live gitu. Jadi aku ada yang aku nyanyi, kadang ada aku yang main gitar, terus kadang aku ada yang ngiringin gitu. Oh, berarti ada yang Juga, ngiringin ya? iya, terus juga dengan kemarin tuh senang juga, selain dia konser online kayak gitu juga aku tuh senang kolaborasi kayak misalkan sama para musisi. Jadi kayak kalau aku senang gitu loh, jadi kayak kalau aku lihat di sosial media terus ada musisi A, B, C, terus aku mah jadi berani untuk nggak tahu malu gitu, akhirnya aku DM atau enggak aku chat dianya kayak ikutan kata aku aku bikin gitu. Iya, iya, iya. Lumayan banyak juga ya kamu, maksudnya proyek-proyek kolaborasinya ya. Ada sama Mika Iya. Tambayong, ya kan? Ada sama siapa lagi tuh? Kalau yang awal dulu juga Jenggo. Ivan Virgan juga Ivan Virgan ya. Pernah juga. Oh iya, itu dari DJ. Keren banget risetnya ini. Kenapa? Keren banget risetnya, tahu semua. Oh, tahu dong. Karena tamu spesial, jadi harus kita. Waduh. Nah, kalau wawancara itu harus melakukan PR-nya. Keren banget. Kamu makin kesini kan lagunya tuh makin serius lah, makin serius dalam pengertian bagus gitu ya. Tapi pernah terpikir nggak untuk kembali mencoba menciptakan satu single yang kembali ada unsur komedinya gitu? Ada, justru aku pengen bikin satu lagu, bahkan aku tuh punya pemikiran kayak gini, oke, Rizky Febian ya udahlah gitu ya sama lagu-lagu Iki gitu ya. Nah terus justru aku pengen gitu bikin satu kelompok apa gitu yang memang kita mikirin di situ, ya udah kita mau apa adanya, terus memang dari lirik jujur ya kayak seru-seruan gitu. Dan emang aku mau orangnya kayak gini kan gitu ya, kalau misalkan mau di media maupun di apa kan Bang Heri suka bercanda gitu segala macam, jadi ya kepikiran banget. Bahkan aku sendiri setelah kemarin udah lagu-lagu Iki, aku akhirnya yang menawarkan diri ke ayah kayak ya udahlah yuk sekarang bikin lagi gitu loh. Karena kalau menurut aku sekarang kan para pendengar musik juga sekarang mah kan nggak dikelompok-kelompokkan, siapapun sekarang mah udah bisa menghargai berbagai genre. Jadi kalau menurut aku pengen Bagus ya. Nanti kolaborasi sama Project Pop dulu lah kalau kayak waduh gitu ya. amin ya Allah, amin, mau banget. Jalu. Seru banget ya. Jadi kemarin itu live streaming itu pakai platform apa? YouTube atau IG? Atau yang Kemarin Facebook? kemarin ada yang YouTube, terus juga ada yang IG juga. Jadi ya berusaha buat memanfaatkan sosial media lah untuk tetap bisa seenggaknya menghibur gitu. Iya. Orang suka nggak? Maksudnya kamu sendiri setelah kamu kan itu kan bisa ditonton ulang biasanya kan, karena kita rekam di platform tersebut. Jadi kamu dengerin, oh ternyata suaranya kurang jernih, oh ternyata lebih bagus live atau apa gitu. Ada yang kamu jadikan evaluasi nggak? Ada, kita biasanya kalau kemarin karena waktu untuk pertama kalinya live streaming itu kita tuh selama 5 hari berturut-turut tiap pagi. Jadi tiap pagi kontennya tuh ya selain nemenin mereka nyanyi segala macam, akhirnya di setiap harinya tuh kita evaluasi kan. Karena kan kalau kita nggak bisa pungkiri karena online kan pasti selalu ada permasalahan dari sinyal. Terus kadang juga si kualitas gambar juga yang kalau misalkan tidak sesuai lah gitu, jadi mungkin hambatannya cuma itu aja. Berarti kan sudah punya pengetahuan yang cukup. Kalau misalnya mau melakukannya lagi, sudah tahu apa yang mesti dilakukan ya. Betul. Jadi Ya. kan salah satu tujuan kita melakukan pembicaraan ini, selain pembicaraan yang ringan-ringan saja, kita juga ingin menginspirasi teman-teman yang pengen berkreasi lewat digital. Apalagi mungkin yang Betul punya bakat banget. bermusik.
ya kan? Sebenarnya memang kalau mau konser, karena konser itu melibatkan banyak instrumen atau vokal. Kalau kemarin kita belajarnya bahwa ternyata memang kalau mau serius perlu mixer juga, perlu perlengkapan yang serius, ya kan? Ada kameranya dua, ada satu yang cover kita jauh, ada yang cover kita dekat. Ya hal-hal seperti itulah. Ya kan, tapi sebenarnya kalau misalnya kita pakai, sebenarnya zaman sekarang sama kayak bikin konten lah. Kita mau cuman pakai, kalau bisa main gitar atau main instrumen satu terus kita nyanyi juga bisa-bisa aja, walaupun suaranya seperti itu ya. Ya, Makanya buat teman-teman yang lagi menyaksikan nih, mudah-mudahan masukannya bisa membuat teman-teman jadi tidak ragu-ragu. Makanya aku mah senang banget, maksudnya untuk saat ini gitu, walaupun kita sedang ada kondisi saat ini tuh, kita tuh amat sangat disupport dengan jejak digital yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi orang siapapun yang sebelumnya tidak pernah terlihat bakatnya segala macam, dengan kondisi saat ini mereka tuh akhirnya bisa mengembangkan bakatnya di rumah aja, yang tadinya mereka nggak tahu, oh ternyata gue tuh bisa nyanyi, oh ternyata gue tuh bisa nge-live streamingin YouTube misalkan, terus akhirnya mereka bisa berkreasi di situ, nggak cuma hanya nyanyi, apapun konten itu segala macam. Betul banget, keren banget. Nah ini kalau saya ngomong tuh saya kurang mewakili generasi yang muda. Kalau kamu yang ngomong pas, kamu. Aduh, enggak. Nah ini sekali lagi saya mau mengingatkan, kita ada hadiah untuk 3 penanya yang terpilih. Wih, mantap. Ya. Jadi jangan malu bertanya supaya mendapatkan Ya, hadiahnya. silakan buat kalian semua bertanya apapun itu. Ini udah banyak yang bertanya di kolom pertanyaan juga sih sebenarnya. Oke, hadiahnya dari Vito Organik, ya. Nah ini pastinya pertanyaan buat Kiki. Kak, gimana perasaan kakak dari Mutia _R25? Gimana perasaan kakak saat harus melakukan konser online di tengah pandemik ini? Nah itu pertanyaannya Mutia. Perasaannya gimana? Perasaannya sebenarnya di satu sisi itu sedih ya, karena kalau misalkan kita lihat masyarakat itu amat sangat menghargai musik, dan bahkan aku yakin lah gitu ya, salah satu yang bisa mempersatukan juga adalah musik gitu di satu lapangan. Betul. Berbagai agama, berbeda-beda segala macam, dengan musik itu mereka bisa bersatu, yang dari tadinya nggak kenal bisa kenalan segala macam. Ya mungkin di satu sisi aku sedihnya tuh ya karena itu mereka tuh yang seharusnya tuh happy, bahagia, yang benar-benar bisa melihat langsung, nyanyi bareng segala macam. Mungkin ya sekarang yang Niki rasain ketika online, ya udah gini nyanyi, ya udah beres nyanyi, ya udah, karena nggak ada respon dari si penonton segala macam ini tuh. Cuman akhirnya ya balik lagi dengan adanya kondisi saat ini, kita ya sembari beradaptasi gitu biar nggak shock gitu. Ya saya bisa mengerti. Nah kenapa? Karena memang tentu saja kalau live yang langsung kita bisa berkomunikasi dengan penonton kan. Kita bisa mendengar tangannya, bisa mendengar suara teriakannya. Kalau sekarang ya kita cuma bisa seperti ini sekarang nih, banyak love penggemarnya Kiki kan langsung love semua. Cuma bisa melihat itu, anggap aja itu sebagai tepuk tangan. Iya gitu, maksudnya kayak gini. Terus misalkan kita tuh cuman bisa dapatkan kebahagiaan itu ketika memang orang tuh ngerespon dengan kasih emot, nanya balik ke kita gitu. Iya betul banget tuh Ki. Oke, ini 2 pertanyaan lagi ya dari gen.pdn. Apakah feel saat konser biasa bisa dirasakan juga dengan konser online? Ini hampir sama dengan pertanyaan barusan nih. Ya. Apakah feel saat konser biasa bisa dirasakan juga dengan konser online? Kalau Kiki bisa ngerasain nggak? Konser biasa terus teman konser online, kalau menurut aku beda banget sih. Gimana ya? Mungkin yang membedakan adalah ketika kalau misalkan konser secara real itu, kita kan melibatkan ada kru, melibatkan di situ ada soundman, orang-orang di belakang layar yang memang benar-benar mensupport sistem untuk live secara real. Tapi kalau misalkan untuk online, kembali lagi mungkin ya kata Yosi bilang, kalau misalkan online tergantung dari diri kitanya, apa kita proper untuk bisa melakukan live konser tersebut. Karena yang memang live konser seperti apa dulu, kalau memang dia mempunyai kapasitas besar gitu, pasti ada mixer, pasti ada kamera segala macam. Jadi kalau menurut Iki feelsnya
nggak tahu ya, beda ya, maksudnya karena jadi kayak ngerasanya ya Pasti beda kayak sih. ya, jadi kayak ngerasanya jadi hanya ya udah yang penting saya nyanyi menghibur, dan jadi deg-degan berharap aduh semoga aja kehibur, aduh semoga aja ada yang nonton dengerin, jadi gitu. Iya, iya, beda ya rasanya ya. Soalnya kan kalau dari kita konser live, nah kalau saya sih ngerasanya kayak gini, musisi tuh paling seneng kalau ngajak nyanyi, terus ada yang nyanyi juga kan. Nah kalau misalnya kita Betul. orang nggak ada yang nyanyi, Lawak. kita nyanyi sendiri, bener kan? Iya. Itu salah satu perbedaan yang paling utama sih kayaknya, bahwa ambience penontonnya hilang. Iya, betul. Ambience penonton itu kan kadang-kadang itu melihat penonton menangis, histeris atau senang, happy itu kadang-kadang lebih mahal daripada bayarannya itu sendiri, bukan Ki? Setuju Iya, nggak? kadang setuju banget, apalagi kayak kalau misalkan kita tuh udah nggak pede nih mau nyanyi di stage itu karena mungkin situasi, kondisi atau apa. Tapi terkadang kalau misalkan dari awalnya sudah melihat apa ya, respon dan juga crowd dari penonton gitu, kadang itu tuh yang memicu akhirnya tuh apa ya, percaya diri itu naik, akhirnya tuh itu juga yang ngebuat pengen total di panggung, terus jadi kayak pengen all out gitu. Iya, benar, Jadi benar. itu yang dirinduin tuh gitu. Bener, reaksi penonton tuh By the way, bensinnya waktu kita. kemarin Project Pop main di Bandung yang ada Ardito Iya. juga segala macem, aku pacar aku nonton di depan, aku sampai video callan lihat Project Pop. Oh. Iya dong. Waduh, terima kasih, terima kasih. Makanya itu udah tanda-tanda tuh kita mesti collab ya. Amin ya Allah, pengen bisa. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Dari Yunita Pratiwi. Ya, Saat konser musik, ini mungkin konser musik, saya nggak tahu nih maksudnya online atau offline ya, maksudnya konser Iya. musik yang real. Pernah ngalamin kendala nggak sih? Lalu upayanya apa? Gitu. Kayaknya Banyak. kendalanya pasti beda-beda yang online sama beda-beda. offline ya. Mau yang lawak, mau yang enggak gitu. Aku pernah kok. tuh. Aku pernah. Jadi dulu kan karena saking nervousnya, aku nggak tahu kalau untuk di atas panggung harus gimana gitu ya untuk pertama kali. Dan bayangin waktu itu aku bikin lagu cuma Kesempurnaan Cinta satu doang, terus udah ada off air misalkan nyanyi ya ke satu sekolah, apa mau tidak mau kan nyanyinya ya nggak mungkin kalau misalkan disuruh 10 lagu semua Kesempurnaan Cinta, ya kita Kesempurnaan Cinta lagi kan nggak mungkin gitu ya. Akhirnya aku tuh nggak cover lagu segala macam udah gitu. Oh, oke. Karena waktu itu demam panggung, terus nervous untuk pertama kalinya, yang memang Iki yang nggak tahu teori nyanyi, nggak belajar nyanyi ini itu. Akhirnya pas lagu Kesempurnaan Cinta, di refnya itu lupa lirik. Tapi yang waktu itu yang aku ingetin adalah, oke, saya kan penyanyi bukan pelawak. Kalau penyanyi mah nggak tahu lirik, tinggal lempar ke penonton. Betul dong. Salahnya Iya, saya iya. adalah kan itu teh lagu baru waktu itu teh Kesempurnaan Cinta. Jadi kagak ada yang tahu. Jadi oh ya, langsung diam semua nih. Ya udah, karena jadi itu mah jadi pengalaman aja gitu, jadi pengalaman iya. bodor lah. Tapi keren sih, maksudnya lebih bagus itu dirasakan di awal-awal daripada Iya, sekarang. bener banget. Maksudnya, kalau di awal-awal kan kita jadi belajar ya, supaya nextnya oke, saya harus tahu nih gimana caranya mengatasi Betul. kendala yang seperti itu. Oh, ada satu pertanyaan lagi katanya. Berarti Boleh. nanti dipilih dari 4 ya? Oke. Kamu mau nyapa-nyapa dulu nih, banyak banget dari tadi yang minta Iya. disapa. Tuh, Tuh, Reval Danu hai sama- buat semuanya. Iya betul, ada Lilis, ada Dewi tuh. Iya. Oke. Ya, ini pertanyaannya ya. Yap. Dari Galderan Musa. Kak, kalau misalnya keadaan ini berjalan lebih lama lagi, wah ini bagus nih pertanyaannya. Apakah kakak keren. mau mengeluarkan single baru atau malah ditunda dulu? Sudah Awal- keluar nih. Kayaknya dia belum tahu kayaknya. Ki. Untuk tahun ini sebenarnya kan harusnya itu album Kak. Jadi harusnya album, akhirnya karena ada corona, akhirnya aku pending. Dan sebenarnya bukan karena aku pending itu bukan karena gini, bukan pengen untuk bukan karena karena corona pastinya takutnya jadi nggak jadi pusat perhatiannya gitu, atau takutnya kurang atau enggak. Tapi lebih memikirkan kayak gini, karena kan ini tuh kemarin tuh kita tuh shock secara serentak gitu ya, yang nggak tahu tiba-tiba datangnya dari mana itu si corona. Akhirnya yang aku fokuskan kenapa untuk di stop dulu dan untuk nggak diproduksi dulu albumnya adalah karena kan lagu-lagu Iki yang untuk di album ini itu kan tetap
tentang cinta ya, ada yang tentang sedih, terus ada tentang yang pokoknya cinta aja. Ditakutkan ketika Iki rilis di bulan apa yang sedang masih ada pandemi tuh, takutnya tuh nggak pas aja gitu. Ditakutkan kayak ini kondisi orang-orang lagi terpuruk, kena terdampak gitu, sedih, tiba-tiba ada satu lagu yang memang cheerful, karena kan nah itu mungkin yang membuat akhirnya Iki bikin udahlah, ditakutkan nanti ada pandangan seperti apa, ya udah, malahan yang melawan demi dunia yang nggak dipikir-pikir, yang nggak disangka-sangka jadi gitu aja gitu loh di tengah jalan. Jadi karena nggak tahu apa planning di setahun ini karena ada corona, akhirnya ya udah nothing tulus. Kalau misalkan di tengah jalan ada proyekan lagu ini, kolaborasi ini atau apa, ya jalanin aja, mungkin udah jalannya gitu ya akhirnya. Tapi setelah udah lama, terus Iki juga ngerasa kalau misalkan ditunda-tunda juga akhirnya Iki punya pemikiran juga kayak gini, toh juga kalau Iki pribadi kan di bidang musik, terus Iki yakin juga orang-orang di rumah kan pasti selalu mendengarkan musik, apapun genrenya segala macam. Akhirnya ya di tahun ini paling aku cuman mau coba buat rilis satu lagu yang memang ya khusus buat nemenin lah gitu. Iya. Paling tidak, ya benar sih, kamu memberikan pesan yang bagus banget sih Ki. Maksudnya jangan sampai situasi turut mengkarantina ide-ide kreatif kita kan. Iya, jadi betul. kalau misalnya punya ide kreatif, ya idenya kan tidak dikarantina, yang kita karantina diri kita ya, kita promosi aja, katakan saja, keren banget. Ini itu sudah ada di Spotify atau apa belum, itu yang single baru kamu, atau sudah ada di digital store atau baru video klipnya ya? Ya, kalau untuk yang melawan demi dunia memang udah semuanya udah ada di mana-mana, udah ada di digital platform semuanya. Jadi ya udah bisa didengerin segala macam gitu. Kalau itu juga sebenarnya kenapa aku minta untuk dirilis juga bukan untuk apa-apa, tapi karena memang sekarang kan udah ada platform di mana yang mereka yang mengurus royalti segala macam ini itu. Jadi kalau aku kenapa rilis tuh ya biar ada copyright aja gitu, copyright yang memang nantinya suatu saat untuk masa depan gitu loh, kita nggak pernah tahu, coba cucu nenek itu bisa diambil walaupun ya nggak seberapa. Benar. Sudah pernah dibawain live singlenya? Ya maksudnya Udah. live online. Ya online ya, Udah, ya? alhamdulillah karena kemarin juga ketika udah rilis melawan demi dunia itu, aku tuh coba gelitikin kita bisa gitu loh, karena di liriknya nggak sengaja ternyata ada lirik kita bisa. Terus akhirnya aku coba buat buka galang donasi lah, waktu itu galang dana, ternyata mereka support banget, akhirnya ya alhamdulillah udah jalan gitu. Keren banget. Oke, banyak banget nih kita udah ngobrol nih ya. Ini saya mau ngasih tahu dulu informasi ya, Siberkreasi tadi yang saya bilang, kita kan punya banyak sekali kegiatan online ya, kelas-kelas online, ada yang melengkapi orang secara digital skill, ada kelas untuk influencers, nanti ada juga Siberkreasi Hangout Online. Nah, Siberkreasi Hangout Online ini temanya Lebaran Online 2020, karena kita pasti akan Lebaran Online kebanyakan ya. Tetap eksis dengan silaturahmi virtual ya. Kita ada pembicaranya, ada Husen Jafar Al-Hadar ya, dai milenial, juga ada stand up komedian Sakdia Maruf, juga ada Muhammad Agus Fuad, dia Waksekjen PBPMII ya. Jadi MC-nya dipandu sama Mira Syahid dan juga Sony Mongan. Jadi ini ada acaranya hari Kamis, berarti besok dong ya. Besok sore jam 4 sampai jam 5. Live streaming via kanal YouTube Siberkreasi dan Facebook Siberkreasi. Jadi buat teman-teman di sini follow dulu ya akunnya Siberkreasi, terutama di Instagram, karena informasinya bisa kalau kelewat nih. Tadi Kak Yosi ngomong apa sih? Oh, ada di Instagram kan. Di Instagram. Ya, gitu. Kamu punya platform apa aja, Ki? Mungkin ada yang belum tahu, selain Instagram kan Rizky Debian, terus yang lain apa? Sekarang aku Instagram sama Twitter lagi coba aktif lagi. Terus aku tuh lagi coba membedakan platform gitu loh. Nggak tahu ya ini kalau aku pribadi. Jadi kalau untuk Instagram tuh aku yang memang ya udahlah bermusik, terus kayak ngasih motivasi buat orang-orang gitu loh. Terus juga berusaha untuk menggunakan sosial media sebaik mungkin gitu loh, yang bermanfaat dan tidak, benar kata Kayo sih tadi, berusaha untuk mencegah adanya hoax, terus mencegah untuk adanya bullying.
hate speech. Jadi kayak ya udah aku di Instagram hanya sekedar untuk memang untuk melakukan hal itu. Tapi kalau di Twitter aku tuh receh banget. Jadi kalau di Twitter tuh aku berusaha untuk menjadi diri Iki yang memang menghibur, tapi bukan dari musik nih, tapi jadi dari misalkan aku bikin satu kalimat atau misalkan ngerespon orang apa gitu sih Kak. Keren itu justru malah lengkap Jadi berarti kan. Ya, pengen ngeliatin kalau sisi mau- lainnya di Twitter gitu. Iya, itu bagus malah. Nggak apa-apa kalau menurut saya ya. Jadi orang bisa melihat dua hal yang berbeda, di Twitter beda, di Instagram beda. Nggak pengen Iya, punya YouTube betul. channel. YouTube channelnya sekarang tuh lagi fokus karena di musik, jadi akhirnya konten-kontennya pun ya karena konten musik kayak kemarin rilis, jadi kayak benar-benar kayak official musik. Cuman sekarang juga konten oke. lagi coba godok Jadi di buat sana ada konten. di pollingin ini ya, video klip di sana ya. Iya gitu. Tapi aku juga pengen seimbang juga sih gitu. Maksudnya selain itu YouTube orang-orang bisa melihat official musik, tapi aku pengen di satu sisi juga ada daily konten dari Ikinya gitu. Misalkan yang bisa mereka lihat juga gitu. Keren. Terima kasih buat waktunya Ki sore hari ini. Aku yang thank you banget. Semoga single barunya semakin laku. Doakan Amin. kita bisa berkolaborasi suatu saat. Harus. Amin. Saya nggak mau berkolaborasi sama ayah, sama anaknya aja bilang. Dailannya. Terus Ki, sedikit dong itu chorusnya gimana yang single barunya kamu? Oh, yang chorus yang melawan demi dunia tuh, aku sebenarnya yang paling gue bisa sih. Aku tuh suka tuh di melawan demi dunia tuh adalah part dari bridge-nya Kak. Jadi Oke, di boleh bridge, dari bridge-nya. dari bridge-nya sampai ke ref. Saya penasaran Jadi, juga. jadi kenapa Iki bikin lagunya itu ya? Yang bikin pusing kan karena ini pertama kalinya aku tuh bikin lagu yang memang universal, terus untuk menyebarkan kebaikan gitu loh. Jadi deg-degan kayak dari mulai lirik apa tuh yang menurut Iki susah tuh ya lirik gitu, karena takut Betul, tidak mewakili. Terus beri setting mas. Oke. Nah, kita kuat menghadapi semua, tegar ketika jatuh. Kita bisa melawan dunia, menghilangkannya dari dunia. Refnya gini Kak. Percayalah, kita akan buktikan. Percayalah, kita akan taklukkan dunia. Harapan jadi nyata, impian kan terwujud karena kita bisa. Itu. Keren. Thank you. Suara kamu tuh teduh loh. Aduh, Ya cocok buat lagu-lagu religi juga cocok kayaknya. amin. Mungkin mesti dicoba karena sekarang kan lagi bulan Iya. Ramadan ya. Lagi nyari juga lagu-lagu religi atau menyanyikan lagu siapa juga nggak apa-apa lah sekali-sekali. Buat meramaikan aja. Tapi tadi sih bagus banget. Liriknya juga bagus. Amin. Kita doakan itu menginspirasi banyak orang semakin Amin. kuat menghadapi masa-masa seperti ini ya, Ki, Amin. ya. Keren banget. Terima kasih buat waktunya Ki. Ya Aku jangan yang thank kapok you kalau banget diajak ngobrol untuk lagi sama PLC. si kreasi. Untuk untuk berkreasinya juga yang pastinya semoga tetap bisa menebarkan kebaikan, terus juga yang pastinya semoga Amin. tetap bisa membuat orang-orang di luar sana semakin pintar yang pastinya. Amin, itu penting Amin. banget. Tuh, Amin. langsung ada yang minta lagi Kak. Nah, kalau mau lagi bisa nonton video klipnya, bisa juga dicari Waduh, thank you. Thank you Ki. Kita Siap, ketemu Kak. lagi Thank you kapan-kapan banget. ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Siap, Ki. bisa selalu. Pokoknya salam buat kakak-kakak semuanya. Ya, dan buat yang tadi sudah mendapatkan nanti akan dihubungi 3 pertanyaan yang terpilih untuk mendapatkan hadiah dari Vito Organic. Ada sabun, ada hand wash lemongrass peppermint, ada sanitizer, pokoknya itu hampersnya dan produk-produknya masih eco-friendly, organik dan aman banget. Oke, terima kasih, demikianlah berkreasi di IG Live kita pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi dan sukses selalu buat semuanya, terutama buat Kiki ya. Bye. Sukses selalu juga Kak. Bye.